Selamat datang kembali di channel Ini Kisah. Sebelumnya kita telah membahas peradaban Mesir kuno yang dalam sejarah merupakan peradaban tertua kedua di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas peradaban besar pertama dan tertua di dunia, yaitu peradaban Mesopotamia, yang terjadi sekitar pada tahun 3500 sebelum Masehi. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, biar makin berkembang. Yuk langsung aja kita bahas peradaban Mesopotamia. Mesopotamia dalam bahasa Yunani berarti daerah di antara sungai-sungai. Sekarang ini Mesopotamia dikenal sebagai Republik Irak. Mesopotamia merupakan wilayah subur yang terletak di antara dua sungai besar, yaitu Eufrat dan Tigris. Salah satu sejarawan Amerika Serikat yang bernama Breasted menyebut Mesopotamia sebagai The Fertile Crescent Moon, yang berarti daerah bulan sabit yang subur, karena wilayahnya yang berada di antara dua sungai yang membentuk lengkungan menyerupai bulan sabit. Kesuburan tanah merupakan faktor pendukung bagi tumbuhnya peradaban suatu bangsa. Di zaman Mesopotamia, sekitar tahun 5000 sebelum Masehi sudah terlihat adanya teknologi irigasi yang ikut menentukan sistem pertanian kuno. Dengan adanya irigasi tersebut, pada tahun 700 sebelum Masehi sudah dikenal sebanyak 900 macam tanaman yang sampai sekarang penting untuk pangan dunia, seperti kurma, anggur, zaitun, gandum, dan barley. Dalam masyarakat Mesopotamia, terdapat susunan lapisan masyarakat yang membentuk segitiga. Yang pertama, ada raja. Selanjutnya, ada ketua pendeta, ketua tentara, dan orang bangsawan. Selanjutnya, ada rakyat bebas yang merupakan petani, artisan, dan pedagang. Dan yang terakhir, ada hamba yang merupakan tawanan perang. Selain itu juga terdapat beberapa bangsa yang mengembangkan peradaban di Mesopotamia, yaitu Sumeria, Akkadia, Babilonia, Assyria, dan Babilonia baru. Bangsa-bangsa tersebut selanjutnya akan dibahas satu persatu. Bangsa yang pertama adalah bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria merupakan bangsa penguasa pertama yang mendiami Mesopotamia. Kota yang tertua adalah kota Ur, yang terletak di dekat muara sungai Eufrat, yang juga merupakan pusat pengembangan pemerintahan. Rajanya disebut sebagai Patesi, atau pendeta rangkap raja, dengan tanggung jawab atas kehidupan masyarakat, ekonomi, keamanan, hukum, dan agama. Salah satu rajanya adalah Patesi Guad. Masyarakatnya pada saat itu hidup dengan bertani. Mereka mengairi tanah pertanian dengan membuat saluran air dari kedua sungai, yaitu Eufrat dan Tigris. Pengolahan lahan pertanian dilakukan dengan cara membajak dengan menggunakan tenaga hewan, yaitu keledai dan lembu. Hasil panen dan keperluan lain diangkut dengan menggunakan kereta yang diberi roda. Bangsa Sumeria terkenal sebagai bangsa yang pertama kali mengenal roda dan gandum. Bangsa Sumeria menggunakan tulisan paku atau cuneiform. Tulisan paku tersebut terdiri dari 350 tanda gambar dan setiap gambar merupakan satu suku kata. Biasanya dituliskan pada papan tanah liat yang digores menggunakan karang. Huruf paku ini juga dikembangkan oleh beberapa bangsa seperti Yunani yang mengembangkan menjadi huruf alfa, beta, dan gamma, serta bangsa Romawi yang juga telah mengembangkan menjadi huruf Latin. Selanjutnya, bangsa Akkadia. Sejak tahun 3300 sebelum Masehi, bangsa Akkadia bermukim di Mesopotamia bersama bangsa Sumeria. Penguasa yang berjaya dari bangsa Akkadia adalah Sargon. Beliau merupakan seorang perwira yang agung, menyerang penduduk Sumeria dan berjaya mengalahkan mereka dan menjadi raja di Mesopotamia. Bangsa Akkadia memang telah berhasil menggusur kekuasaan bangsa Sumeria dari wilayah Mesopotamia. Namun, hal itu tidak semata-mata dilakukan untuk melenyapkan peradaban Mesopotamia yang telah dibangun oleh bangsa Sumeria. Bangsa Akkadia lebih memilih untuk membangun kebudayaan baru di Mesopotamia dengan menggabungkan kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada. Bangsa Akkadia berpendapat bahwa akulturasi kebudayaan adalah langkah yang tepat untuk membangun Mesopotamia baru di bawah kekuasaan bangsa Akkadia. Selanjutnya, bangsa Babilonia Lama, yang disebut juga dengan peradaban Amoria. Hal ini dikarenakan kerajaan Babilonia didirikan oleh bangsa Amorid yang datang dari daerah selatan, lalu membentuk daerah-daerah kekuasaan, serta membangun Babylon atau Babe. Rajanya yang terbesar yaitu Hammurabi, yang dikenal juga sebagai pembuat undang-undang. Hukum yang dibuat oleh Hammurabi dikenal oleh dunia sebagai Kodeks Hammurabi. Kodeks Hammurabi merupakan warisan yang sangat bernilai bagi umat manusia. Kodeks ini berisikan hukum yang dipahatkan di sebuah tugu batu yang bertempat di tengah kota, dengan tujuan agar masyarakat Babilonia bisa membacanya. Kodeks ini terdiri dari 282 pasal, serta ditambah dengan prolog dan epilog.
Kemudian bangsa Assyria. Bangsa Assyria merupakan penakluk daerah-daerah yang berada di sekitarnya. Kerajaan Assyria terbagi menjadi 3 masa, yaitu Kerajaan Assyria Tua, Kerajaan Assyria Tengah, dan Kerajaan Assyria Baru. Bangsa ini mempunyai corak militer dan dikenal juga sebagai bangsa Roma dari Asia. Pemerintahan Assyria dipimpin oleh seorang raja. Wilayah kerajaannya terbagi menjadi beberapa provinsi. Setiap provinsinya dipegang oleh gubernur yang bertanggung jawab kepada raja. Sistem tersebut dibuat oleh Raja Tiglat-Pileser. Bangsa Assyria juga sudah menguasai ilmu perbintangan, perhitungan penanggalan yang berdasarkan peredaran matahari, di mana 1 tahun terdiri dari 365 hari. Yang terakhir, bangsa Babilonia Baru. Suku bangsa Babilonia adalah bangsa Kaldea, dan raja yang terkenal adalah Nebukadnezar. Pada masa kekuasaannya, ia membangun kembali kota Babilonia dan menjadikannya sebagai ibu kota. Bangsa Kaldea telah mengembangkan astronomi dan astrologi. Mereka percaya bahwa nasib seseorang dapat diramal dengan mempelajari bintang-bintang dan ramalan tentang gerhana. Mereka juga telah mengenal pembagian waktu, di mana seminggu terdiri dari 7 hari. 1 hari ada 12 jam, yaitu setengah hari siang dan setengah hari malam. Selain itu, mereka mengenal hitungan waktu. Untuk menghitung lewatnya waktu, mereka menggunakan jam air atau water clock dan jam matahari atau sundial. Dalam hal kepercayaan, bangsa Sumeria awalnya sudah menganut kepercayaan politeisme, di mana mempercayai adanya lebih dari satu Tuhan. Mereka percaya dan menyembah dewa dengan dewa utamanya adalah Marduk. Bangsa Sumeria juga percaya dan menyembah terhadap para dewa yang dianggap memiliki kekuatan dari unsur alam, yaitu yang pertama ada Enlil yang merupakan dewa bumi. Yang kedua ada Ea yang merupakan dewa air. Yang ketiga ada Anu yang merupakan dewa langit. Yang keempat ada Sin yang merupakan dewa bulan. Yang kelima ada Samas yang merupakan dewa matahari. Dan terakhir ada Ereshkigal yang merupakan dewa kematian. Sedangkan bangsa Babilonia mengenal penciptaan melalui karya sastra Enuma Elis yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan kisah penciptaan yang terdapat di Alkitab. Dewanya masih sama dengan dewa bangsa Sumeria. Peninggalan terkenal dari Mesopotamia ada yang misterius dan ada juga yang sangat penting bagi peradaban manusia. Peninggalan-peninggalan tersebut antara lain, yang pertama ada zigurat, yang berasal dari kata zagura, yang mempunyai arti bangunan yang tinggi seperti gunung, berbentuk limas dan berundak yang digunakan sebagai tempat pemujaan. Yang kedua ada Menara Babel, yang merupakan menara yang mempunyai tinggi mencapai 90 meter, digunakan sebagai mercusuar untuk melihat pedagang yang berkunjung ke Babilonia. Yang ketiga ada Taman Gantung Babilonia. Pertamanan yang khas ini dibangun sebagai perwujudan cinta kasih Raja Nebukadnezar kepada permaisurinya, yaitu Amitis. Yang keempat ada pintu gerbang Istar, yang merupakan bangunan kuno untuk Dewi Cinta. Yang kelima ada Abakus, yang merupakan alat hitung sederhana Mesopotamia. Yang terakhir ada karya sastra dan hukum, yaitu Kodeks Hammurabi, sastra epos Gilgamesh, dan Enuma Elis. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Ini Kisah ya.